Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jaira Paresya dari kelas 10 2. Di sini saya akan mengumpulkan remote ekonomi yang berjudul Pasar dan Aktivitas Ekonomi. Pasar adalah salah satu tempat atau proses interaksi antar peminta atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pada saat ini, bentuk pasar tidak hanya berupa wujud fisik seperti yang biasa kita lihat. Pasar di era modern ini, kalian dapat melakukan transaksi jual beli melalui online yang kalian akses melalui teknologi informasi komunikasi atau TIK. Kalian dapat berinteraksi tanpa perlu berpergian kemana-mana. Secara umum, keduanya dapat dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual secara langsung. Ciri-ciri pasar konkret: 1. Wujud pasar yang nyata dan dapat dilihat secara nyata. 2. Pelaku ekonomi yang terlihat di pasar nyata dapat dilihat secara nyata. Maksudnya, ada penjual yang sedang menawarkan barang dagangan dan ada pembeli yang sedang membeli barang dagangan. 3. Barang yang diperjualbelikan di pasar ini juga terlihat nyata. Misalnya, ada banyak sekali sayuran yang akan dijual di tukang sayur. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah sekumpulan kegiatan jual beli barang dapat bertemu secara tidak langsung, dan barang yang ditawarkan pun berupa contoh. Transaksi ini dilakukan secara non tatap muka, misalnya melalui internet, telepon, maupun surat. Ciri-ciri pasar abstrak: wujud aslinya tidak tersedia di tempat, melainkan bisa dipilih sendiri oleh pembeli melalui brosur, internet, dan sebagainya. Kemudian, kedua belah pihak akan saling membuat kesepakatan hanya sebelum bertransaksi. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Kelebihan: 1. Konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. 2. Adanya persaingan murni karena barang yang dijual belikan homogen. 3. Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Kekurangan: 1. Tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. 2. Hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. 3. Adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli begitu masif. Kelebihan: 1. Kualitas barang unggulan. 2. Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. 3. Perusahaan dapat berkembang dengan baik. Kekurangan: 1. Melakukan eksploitasi pada pembeli. 2. Harga hanya dikuasai oleh satu pihak. 3. Tidak dapat alternatif pembelian produk. Contoh, PLN dan LPG, di mana ketika PLN dan LPG naik, maka harga kebutuhan juga akan naik. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Pasar ini memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barang berbeda coraknya. 3. Persaingan dalam promosi penjual sangat aktif. 4. Masuk ke dalam industri relatif mudah. Contoh, pada pasar air mineral, ada banyak produk yang memproduksi air mineral seperti Aqua, VIT, Le Mineral, Prima, atau Nestle.
Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga produk. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Merupakan suatu industri atau perusahaan. 2. Mempunyai kekuasaan menentukan harga. 3. Tidak ada barang pengganti serupa. Contoh, PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina, PT Pelayaran Nasional Indonesia. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada beberapa penjual atau biasanya kurang dari 10 penjual dengan jumlah pembeli yang banyak. Ciri-ciri pasar oligopoli. Penjual bersifat homogen. Harga saing relatif sama. Memerlukan strategi marketing yang matang. Contoh, penggunaan handphone di zaman sekarang ini sudah sering digunakan, bahkan hampir setiap orang memiliki handphone. Hal ini dikarenakan handphone bisa dibilang sebagai salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kita bisa menjalin komunikasi dengan orang yang sedang berada jauh. Produk handphone sudah banyak dijual di pasaran dan harganya sangat relatif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.